Ini juga menjadi alasan mengapa korban RM menyetujui untuk check-in ke hotel pada hari ia kehilangan nyawa. Terus dibalas lagi, "Kau pinjam uang setoran ini, aku bakal nikahin kau." Hai semua, makasih udah nonton. Video kali ini membahas tentang kasus penemuan jasad di sebuah koper yang berjenis kelamin perempuan dan berinisial RM, 50 tahun, yang ditemukan pada 25 April 2024 di sebuah semak-semak di tepi jalan di Desa Sukadana, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Penemuan jasad ini awalnya menjadi misteri hingga ditelusuri lebih lanjut lewat visum dan ditemukan identitas korban, hingga dilakukan penelusuran perjalanan korban dan CCTV yang memperlihatkan aktivitas terakhir korban yang berada di sebuah hotel di Bandung. Penemuan koper berisi jasad RM awalnya ditemukan oleh seorang petugas kebersihan yang sedang bertugas membersihkan sampah di sekitar area jalan, dan melihat ada sebuah koper yang masih terkunci dan mengeluarkan bau amis, bau yang tidak sedap. Dikarenakan ia itu mencurigai isi koper tersebut, ia pun melaporkannya kepada atasannya, kepada korlapnya, yang selanjutnya diproses lebih lanjut oleh sang korlap ke kepolisian Cikarang Barat. Polisi kemudian melakukan identifikasi identitas korban dan menghubungi pihak keluarga korban yang juga sudah melaporkan kehilangan RM pada kemarin harinya sebelum ditemukan. Awalnya suami si RM ini menjadi suspek atau orang yang dicurigai melakukan terhadap istrinya, dikarenakan pasangan suami istri ini sedang dalam proses perceraian. Hingga kepolisian menelusuri riwayat perjalanan RM terakhir kali di sebuah hotel dan menemukan bukti CCTV bahwa RM sebelumnya datang ke hotel bersama seorang lelaki berinisial AARN, 29 tahun, dan menyewa kamar di hotel tersebut. Namun ketika keluar kamar, RM tidak pernah terlihat sama sekali. Yang terlihat hanyalah sebuah koper hitam besar yang dibawa oleh tersangka AARN. Kemudian polisi mencari tahu keberadaan AARN dan menemukan ia melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan, tempat istri dia tinggal. Kemudian ia ditangkap pada tanggal 1 Mei kemarin dengan wajah yang sangat lesu. Ya, namanya juga ditangkap polisi, ya kan. Kalau aku lihat dari video yang beredar sih, perumahannya itu berada di gang-gang sempit gitu. Oke, lanjut. Kita bahas kronologi dari awal perkenalan korban dengan tersangka hingga pada saat tersangka melakukan tindakan keji terhadap korban. Jadi, awal perkenalan korban dan tersangka diawali dikarenakan mereka bekerja di perusahaan swasta yang sama. Bedanya, tersangka AARN bekerja di kantor pusat sebagai auditor internal keuangan perusahaan, sedangkan korban RM bekerja di kantor cabang sebagai kasir yang menerima uang setoran daripada supir setiap hari sebelum jam 5 sore. Jadi RM ini bekerja sebagai pemegang keuangan di kantor cabangnya. Mereka kemudian bertemu saat tersangka AARN melakukan auditor keuangan di kantor cabang tempat korban RM bekerja. Awalnya hubungan mereka berjalan profesional, layaknya rekan kerja biasa. Hingga akhirnya mereka semakin lebih dekat lagi dan memiliki hubungan khusus. Lalu pada bulan Desember tahun lalu, mereka menyewa sebuah kamar hotel dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Ini menjadi pertama kalinya mereka melakukan hubungan tersebut. Ini juga menjadi alasan mengapa korban RM menyetujui untuk check-in ke hotel pada hari ia kehilangan nyawa. Kemudian pada tanggal 24 April 2024, tersangka AARN kembali melakukan dinas audit internal ke kantor cabang RM bekerja. Selanjutnya, ia bertemu dengan korban RM dan berbincang-bincang sejenak, mungkin untuk mengajak ketemuan di luar kantor. Mereka pun keluar kantor secara terpisah dan kembali bertemu
di luar kantor. Sebelumnya, korban RM ini bertugas untuk mengirimkan uang hasil setoran para supir yang diambilnya tadi setiap sore. Dia mengirimkannya di pagi hari sebelum jam 11 siang. Dia tuh harus ke bank untuk menyetor uang tersebut ke keuangan perusahaan. Jadi sebelum ia pergi meninggalkan kantor pada hari tersebut, ia meminta izin terlebih dahulu kepada supervisornya untuk memberikannya waktu menemui kakak perempuannya di rumah sakit yang mengidap sakit TBC. Ia kemudian keluar kantor dan menemui tersangka AARN. Yang selanjutnya mereka menaiki sepeda motor milik korban RM dan menuju ke gedung hotel untuk memesan kamar hotel. Dan masuk ke kamar pada pukul 9.51 dengan tersangka memakai pakaian kemeja hitam dan korban memakai lengan panjang merah dan menenteng sebuah tas berisi uang 43 juta rupiah. Di dalam kamar hotel, tersangka AARN dan korban RM melakukan hubungan dan setelah selesai melakukan hubungan korban RM berbincang sejenak dan menanyakan status hubungan keduanya dan meminta untuk segera dinikahi. Jadi korban RM ini menanyakan gini, kita mau bagaimana? Tersangka ARN menjawab, mau bagaimana apanya? Ini kan cuma senang-senang aja, kita sama-sama mau. Korban RM menjawab, pokoknya kamu harus tanggung jawab. Kamu harus segera menikahin aku. Terus dibalas lagi, kau pinjam uang setoran ini, aku bakal nikahin kau. Terus korban menolak gitu, kayak, enggak, aku tidak mau menggunakan uang ini uang perusahaan. Terus ditanya sama tersangka, kamu mau dinikahi atau enggak? Aku mau nikah, cuma aku takut pakai uang perusahaan ini. Lalu si tersangka menjawab, kamu nggak perlu takut, saya akan tanggung jawab. Kamu tenang aja. Jadi si tersangka ini beranggapan bahwa ia bisa mengatasi atau membackup dengan jabatan yang ia miliki. Terus korban ini pun langsung melontarkan kata-kata yang menyinggung tersangka. Korban RM menjawab, ngapain auditor kayak kamu? Brengsek kamu. Nah, kata-kata inilah yang membuat AARN tersinggung dan emosi, lalu membenturkan kelapa korban RM ke tembok hingga ia berkecap. Sampai akhirnya korban jatuh dan tidak berdaya. Kemudian tersangka ini turun lalu membekap mulut dan hidung korban serta mengunci leher korban hingga 10 menit. Sampai benar-benar memastikan bahwa korban itu sudah tidak bergerak dan berhembus lagi. Setelah melakukan kejahatan tersebut, tersangka AARN kemudian keluar kamar hotel untuk membeli koper yang akan digunakannya untuk memasukkan jasad korban. Ia membeli koper coklat kemudian membawanya ke hotel. Dan ternyata koper tersebut itu nggak cukup muat untuk memasukkan korban RM ini. Hingga akhirnya ia keluar lagi untuk membeli koper kedua berukuran lebih besar yang berwarna hitam. Dan kembali ke kamar hotel dan memasukkan jasad korban RM ini ke dalam koper dalam posisi miring terlungkup. Kemudian ia keluar lagi dari kamar dan membawa kendaraan motor milik korban RM keluar hotel ke penitipan kendaraan. Jadi di sini posisinya koper yang berisi jasad tadi masih di dalam kamar. Ia keluar terlebih dahulu untuk menitip motor itu, motor korban, kemudian kembali lagi ke hotel membawa mobil. Lalu pada pukul 18.40, ia keluar kamar dan membawa koper hitam tersebut dan menenteng sebuah kantong plastik berwarna hitam bersama dengan uang 43 juta milik perusahaan. Tersangka ARN kemudian membawa jasad dan uang tunai menuju ke Bitung, Tangerang untuk menemui tersangka lainnya yang tidak lain adalah adik ARN sendiri yang berinisial AT 21 tahun. Jadi dia meminta bantuan kepada adiknya yang satu-satunya ya yang dapat dia percayai. Setelah tersangka AARN sampai di Bitung, Tangerang, ia bersama dengan adiknya memindahkan koper ke mobil yang sebelumnya sudah ia rental terlebih dahulu.
Jadi dia bertukar kendaraan dan membawa koper berisi RM tadi kembali menuju ke Bandung. Awalnya adik si tersangka ini, AT, tidak mengetahui apa yang ada dalam isi koper tersebut. Tersangka AARN ini baru memberitahukan kepada adiknya saat di tengah perjalanan. Dan ketika mereka itu melalui Kalimalang sebelum ke Bandung, mereka itu berhenti di sebuah jalan di Desa Sukadana dan menyuruh adik dari korban untuk membuang koper berisi RM ke semak-semak di tepi jalan. Kemudian kedua kakak beradik ini melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Bandung. Sesampainya mereka ke Bandung, tersangka AARN ini menuju hotel dan memesan kamar hotel di lokasi yang berbeda dengan lokasi TKP sebelumnya. Jadi dia kembali lagi memesan kamar hotel, cuma bukan di tempat sebelumnya. Tersangka ini kembali ke Bandung dikarenakan tugas dinasnya itu belum selesai. Jadi dia itu masih pergi ke kantor cabang tempat si korban RM ini bekerja untuk menyelesaikan tugas auditnya pada pagi hari tanggal 25 April tersebut. Ya kan, sesudah si keluarga RM ini kehilangan korban. Setelah keluarga korban ini kehilangan RM, keluarga korban ini pun mencari ke kantor cabang tempat korban RM ini bekerja dan sempat pergi menemui si tersangka AARN ini dan menanyakan tentang apakah mengenal korban RM ini yang sudah tidak pulang dari hari kemarin. Terus si tersangka ARN ini menjawab dengan tenang bahwa dia tidak mengetahui keberadaan dari si RM ini. Dan menurut pengakuan dari keluarga korban, si AARN ini tuh menyarankan kepada keluarga untuk tidak melaporkan ke polisi terlebih dahulu dan sabar untuk menanti kabar yang pasti dari si korban RM. Sepulang dari kantor tersebut, tersangka ARN kembali ke hotel untuk menjemput adiknya dan berangkat menuju Bitung, Tangerang untuk mengantarkan sang adik pulang. Ia kemudian berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta dan menaiki pesawat terbang menuju Palembang, Sumatera Selatan untuk menemui istri yang baru saja ia nikahi beberapa saat sebelum ia berdinas ke Bandung. Rencananya tersangka ARN ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024 dan menggunakan uang yang diambilnya dari korban untuk menjadi dana resepsi. Istri tersangka juga sebenarnya baru saja kehilangan ibunya beberapa hari sebelum si ARN ini berdinas. Kemudian melalui koordinasi antar kepolisian, akhirnya tersangka AARN berhasil ditangkap kepolisian Palembang pada tanggal 1 Mei 2024 di rumah sang istri. Istrinya mengaku syok mengetahui kejahatan tersangka saat ditangkap. Barang bukti berupa uang 36 juta juga turut diamankan. Yang sebelumnya dia mengambil uang 43 juta milik korban, namun uang itu sudah terpakainya untuk memesan kamar hotel, membeli koper, merental kendaraan. Dia juga digunakan untuk membeli tiket pesawat dan juga mengirimkan uang ke ibu kandungnya senilai 7 juta rupiah. Dan kemudian meminta uang yang dikirimnya ke ibunya tadi senilai 2 juta rupiah pada tanggal 30 April. Setelah menangkap tersangka AARN dan melakukan interogasi, tersangka mengaku bahwa ia melakukan aksi kejahatan bersama dengan adiknya. Adik tersangka ini sempat melarikan diri, namun akhirnya berhasil ditangkap oleh kepolisian. Atas kejahatan yang dilakukan, tersangka terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau pasal 339 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Keluarga korban berharap agar tersangka dihukum seberat-beratnya dan setimpal-timpalnya dengan perbuatannya. Ya, kita tunggu aja bagaimana keputusan final dari persidangan kasus jasad dalam koper ini. Sebenarnya dari kesimpulan yang aku ambil, ini tuh bukanlah kasus pembunuhan berencana, melainkan secara spontan. Karena awalnya itu tidak ada niatan tersangka itu menghilangkan nyawa. Namun karena emosional, tersangka itu membuat dirinya itu melakukan kejahatan. Makanya kita itu kalau emosi sebaiknya tuh menghindari pertemuan dengan orang lain dan pergi menyendiri
karena emosi yang tidak terkontrol itu bakalan sangat membahayakan. Ini juga sebenarnya kasus yang diawali oleh perselingkuhan, dikarenakan keduanya ini ternyata masih memiliki pasangan yang sah. Namun, melakukan perselingkuhan hingga berujung akar masalah dari sebuah status hubungan. Maka dari itu saya menyarankan untuk kalian yang punya pasangan untuk tidak berselingkuh, dikarenakan akan ada akhir yang buruk dari sebuah perselingkuhan. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan informasi, atau kesalahan kata-kata. Terima kasih banyak udah menonton video ini. Aku Jendra, pamit dulu. Matur nuhun.